Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Dan bagi kalian yang ingin traktir Mimin Kopi Golda, linknya bisa kalian cek di deskripsi ya. Juga kalian yang belum sempat nonton video part sebelumnya, kalian bisa cari di channel List of Comic maupun di channel Nesan Manua. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Tang Zan bergerak menarik tangannya dari dalam bajunya melemparkan sebuah dagger ke arah Jogul. Karena kecepatan yang luar biasa itu, Jogul hampir tidak bisa menyadarinya. Dia masih berdiri ketika dagger itu ada di depannya. Tapi yang kemudian dia menghindarinya dengan tipis dagger tersebut. Tatapannya menajam ketika bergumam. Itu sangat cepat. Ketika dia menghindari satu, ada dua dagger lagi yang menerobos ke arahnya. Dia bergumam. Dagger itu sangat cepat. Ia tidak punya waktu untuk menangkisnya. Jogul sudah tidak bisa bereaksi lagi ketika dagger itu hampir menyentuh matanya. Melihat itu membuat Tang Zan memasang ekspresi bangga dan bahagia tidak terkira. Jogul yang tubuhnya tidak seimbang, membanting badannya ke lantai. Dan dengan mundur itu, dia melompat ke udara dan berhasil menghindari dagger lagi. Dagger itu meluncur tipis melewati kepalanya dan memotong beberapa helai rambutnya. Sementara itu Jogul merasa senang dengan kemampuan lawannya. Itu hanya lemparan sederhana. Yang harus ia lakukan hanyalah memasukkan kekuatan ke dalam senjata dan melemparkannya. Namun teknik ini telah dipraktekkan dengan kesempurnaan yang menakutkan. Dan ini adalah bukti berapa lama pria ini telah berlatih. Rilis sempurna dan kecepatan luar biasa cepat. Tang Zan menarik dagger lainnya dari balik lengan bajunya dan melemparkannya lagi ke arah Jogul. Seolah-olah dia bermaksud agar situasi ini terjadi sejak dia melemparkan dua pisau lempar pertama. Tang Zan jelas tampak sangat siap. 5 dagger bergerak lagi dan mendatangi tubuh Jogul. Jika bahkan satu menusuk tubuhnya, sudah pasti itu akan menimbulkan luka yang mengerikan padanya. Dan tidak mungkin dagger Tang Zan tidak diracuni. Jogul yang melompat bergumam. Tang Zan seolah tahu kapan dan bagaimana ia akan menghindarinya. Bahkan tanpa racun, serangan dengan kecepatan dan akurat seperti itu bisa membuat serangan fatal. Menurut Jogul, Tang Zan itu kuat. Dia memang lawan yang kuat. Saat itu, wajah Tang Zan full senyum setelah melepaskan serangannya. Tapi Jogul ternyata tidak begitu takut. Dia memperbaiki posisinya yang tengah di udara dan meneruskan. Tapi maaf, ia tidak selemah itu. Jogul menendang lantai dan menerjang dengan sekuat tenaga ke arah Tang Zan. Setelah mendapatkan kecepatan dengan mundur, yang memancarkan chi dari tubuhnya, dia bergegas menuju ke arah dagger yang melesat ke arahnya. Jogul sempat mengingat latihan harinya di Sekte Gunung Berbunga. Jogul telah melawan monster yang lebih buruk daripada Tang Zan setiap harinya di Sekte Gunung Berbunga. Ketika latihan di pagi hari, Jogul menggunakan tongkat kayu yang diikat sebuah batu, lalu memegangnya seperti memegang pedang. Chun Myung bahkan membentak mereka dan memaki mereka. Namun apakah mereka goyah? Tidak. Menurut pengajaran Chun Myung, pedang adalah perpanjangan dari tangan mereka. Mereka juga harus mengingat bahwa teknik bela diri Sekte Gunung Berbunga terletak pada kelembutan dan kehalusan gerakan ujung pedang. Mereka bisa memunculkan bunga plam di pedang mereka. Mereka berlatih tanpa henti, hanya untuk memastikan bahwa mereka menguasai teknik pedang Gunung Berbunga. Kembali pada saat ini, Jogul menarik pedangnya ke belakang dan siap menebaskannya. Dia bergumam, hanya dengan mengendalikannya dengan sempurna, ia akan bisa. Apakah itu lawan yang kuat? Berbahaya? Lalu mengapa dengan semua itu? Bunga plam gunung berbunga akan mekar bahkan di tengah hujan dan angin.
itu akan mekar bahkan di badai salju terdingin. Tidak ada alasan mengapa bunga plum tidak mekar dalam keadaan apapun. Tidak dalam waktu lama, pada akhirnya Jogul telah berhadapan dengan Dagger yang siap menghujamnya. Jogul mengayunkan pedangnya ke depan dengan penuh harap. Gerakan Jogul terlihat melambat ketika kuncup bunga kecil terbentuk di ujung pedang Jogul. Dia hanya berharap bunga plumnya mekar dengan sempurna. Melihat bunga plum yang bermekaran di pedang Jogul, membuat Jo Pyung membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Tidak hanya Jo Pyung, tapi Baekjun sendiri yang merupakan seniornya terkejut karena Jogul dapat menumbuhkan bunga plum pada pedangnya. Di sisi Chun Myung yang telah yakin sedari awal tersenyum. Pengajarannya selama ini tidak sia-sia. Akhirnya, bunga plum selesai. Dan bunga-bunga bermekaran saat menutupi pisau lempar terbang membuntuk sebuah perisai ketika Jogul menggunakan teknik Seven Plum Blossom Sword. Dinding tebasan bunga plum Jogul menghentikan Dagger Tangzan. Tidak bisa menembus dan mulai terjatuh satu demi satu. Jogul memasang ekspresi bahagia ketika dia bergumam. Ia berhasil melakukannya. Jogul hendak bergegas ke Tangzan ketika dia harus diam. Dia memandang di mana Tangzan berada. Yang mana Tangzan saat ini tengah bersiap dengan serangan terakhirnya. Dagger yang terakhir datang padanya dengan kecepatan luar biasa dan bahkan berputar. Hanya dengan melihat wajah lawannya, dia bisa tahu berapa banyak chi yang dimasukkan ke dalam dagger tersebut. Jogul tahu bahwa itu adalah lemparan ke-11. Dia pernah mendengar hal itu seperti di masa lalu. Teknik luar gatang, waspadalah terhadap yang ke-11. Teknik lemparan dagger ke-11 dari Klentang menggunakan bilah ke-11. Dagger terakhir itu menjatuhkan jiwa seseorang bahkan tanpa disadari. Dan yang terakhir datang untuk menembus Jogul sekarang. Dagger yang terlepas dari tangan Tangzan mengarah ke arah Jogul perlahan-lahan. Sangat lambat. Jogul melihat pemandangan itu dengan sangat hormat. Sungguh aneh bahwa bahkan hujan tidak akan jatuh ke tanah dengan kecepatan yang begitu lambat. Itu sangat lambat sehingga dia merasa tidak enak karena memukulnya. Tapi meskipun kecepatannya lambat, saat dia melihat dagger itu, Jogul merasakan keringat mengalir di tubuhnya. Itu datang. Dia tahu bahwa itu pasti akan datang. Dia tahu bahwa itu berbahaya. Bilahnya yang terbang perlahan, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan eksplosif. Itu adalah kecepatan yang tidak bisa diikuti dengan matanya. Dagger itu berputar 360 derajat dengan kecepatan yang luar biasa. Dan pada saat Jogul menyadarinya, itu sudah tiba tepat di depan lehernya. Jogul menghindarinya namun itu tidak sepenuhnya. Cairan merah merembes keluar darinya. Jogul berhenti dan mengecangkan pijakannya. Tubuh Jogul bergetar seperti akan runtuh setiap saat. Jogul dengan cepat memutar tubuhnya dan kemudian bergegas ke arah Tangzan. Pada saat itu, yang dilihat Tangzan bukanlah Jogul melainkan bunga plum. Semua penglihatannya ditutupi dengan bunga plum yang berwarna merah muda itu. Itu spektakuler. Sebuah beban kecil terasa di bahu Tangzan, dan seseorang berdiri di sana. Itu adalah Jogul. Jogul yang berlumuran cairan merah di lehernya. Dan saat itu, pedangnya bertumpu di bahu Tangzan. Tangzan tidak mengatakan apa-apa. Jogul kemudian tersenyum mengatakan siapa selanjutnya. Tapi dia menyadari tidak ada lagi orang yang akan menantangnya. Karena tidak ada yang tersisa, Jogul tersenyum dan menggelengkan kepalanya mengatakan, itu adalah kemenangannya. Sedangkan Tangzan masih terdiam karena terpesona dengan bunga plum yang perlahan mulai menghilang. Dia tidak bisa mengatakan apapun untuk saat ini. Melihat Jogul tersenyum, Tangzan menutup matanya rapat-rapat bergumam. Ia kalah telak tanpa bisa dibela dengan alasan. Di sisi Jo Pyung, dia menatap Jogul yang berdiri di tengah bergumam dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin anaknya menang? Tapi Jo Pyung tidak bisa menerima apa yang dia lihat. Ia yakin itu adalah bakat. Bukankah itu sebabnya dia mengirim putranya yang seharusnya menjadi pedagang ke sebuah sekte? Dia memang memiliki bakat. Tapi apakah bakat itu cukup untuk mengalahkan anak langsung dari keluarga Tang? Tidak. Jo Pyung tidak yakin sama sekali. Dia tidak bisa tidak meremehkan putranya. Seorang pedagang adalah orang yang bertugas menilai secara akurat nilai orang lain. Meskipun Jogul adalah anak kesayangannya, Jo Pyung tahu bahwa Jogul tidak memiliki bakat yang luar biasa. Tapi putranya ini telah menjatuhkan lawannya, dan itu adalah Tangzan. Jogul kemudian tersenyum mengatakan pada Baekjun bahwa dia telah menang.
Tapi tiba-tiba Jogul merasakan pusing. Dia merasa seolah dunia berputar saat ini. Melihat Jogul yang terhuyung jatuh, Baekjun dan Yunjong bergegas berlari untuk membantunya. Segera Baekjun menompang Jogul yang masih setengah sadar. Jogul menanyakan sejak kapan ia mengeluarkan cairan merah. Kepalanya juga terasa pusing. Wajah Jogul pucat. Meskipun dia menang, dia terlalu banyak mengeluarkan cairan merah dari cedera lehernya. Sepertinya bilah terakhir telah menyentuh tempat yang sangat sensitif. Saat itu, Yu Seol segera mendekat dan meminta untuk Jogul tidak berbicara terlebih dahulu. Yu Seol mengulurkan tangannya dan menyalurkan Qi di tempat di mana Jogul mendapatkan luka. Yu Seol tidak bisa menghentikannya. Itu membuat khawatir. Tiba-tiba suara decihan terdengar. Itu adalah Chun Myung. Chun Myung mendekatinya. Dia segera memberikan tekanan pada 3 titik di lehernya. Chun Myung mengatakan, Jogul bahkan tidak bisa menghindari sesuatu. Seperti itu, sungguh keterlaluan. Sepertinya mereka harus bekerja lebih keras nanti. Saat itu, cairan merah berhenti mengalir. Chun Myung memeriksa lebih dekat bekas di leher Jogul yang kemudian mengatakan, jika serangan itu 2 cm lebih dalam, mungkin Jogul akan binasa. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Chun Myung, membuat Baekjun dan Yunjong berteriak memaki untuk Chun Myung tidak mengatakan itu. Chun Myung adalah pembawa masalah. Chun Myung cemberut pada reaksi intens kata-katanya menimpali. Ia hanya mengatakan faktanya. Baekjun dan Yunjong mengerang, tapi Jogul tertawa. Hal itu membuat Chun Myung menoleh dan melihatnya, lalu menanyakan, apakah Jogul senang? Jogul membenarkannya. Walaupun wajahnya pucat, dia tetap tersenyum seolah dia benar-benar bahagia. Padahal Chun Myung masih ingin bermain-main dengan Jogul. Tetapi melihat Jogul tersenyum seperti dia telah memenangkan segalanya di dunia, motivasinya untuk menggodanya turun drastis. Bahkan ketika Jogul mengalahkan murid-murid Wudang, bahkan ketika mereka mendapatkan eliksir itu, Jogul tidak terlihat sebahagia ini. Bagi Jogul Sahyung, kelentang pasti tembok besar. Selama dia berhasil memanjat tembok, Jogul akan terus tumbuh. Dalam hal bakat pedang, Jogul tidak ada duanya di Gunung Berbunga. Dengan tidak adanya Chun Myung, reputasi pedang pertama Gunung Berbunga akan diturunkan dari Baekjun ke Jogul. Akan menyenangkan jika dia bisa mekar sedikit lebih banyak. Bukan hanya pedang yang harus membuat bunga pelan mekar, orang-orang Gunung Berbunga juga harus mekar. Chun Myung menggelengkan kepalanya dan mulai melihat ke arah Tang Zhan. 3 orang dari keluarga Tang di antara mereka, Tang Zhan masih tidak dapat memproses kekalahan dan berdiri menatap udara. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tapi tidak masuk akal untuk berbicara apapun dalam situasi ini. Tiba-tiba seseorang menyodorkan teko minuman di depan wajahnya. Yang tidak lain itu adalah Chun Myung. Chun Myung biasanya tidak ada kata ampunan bagi lawannya, tapi kali ini Chun Myung sedikit melembut. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya tidak melakukannya. Chun Myung mengatakan, yang terbaik adalah minum ketika merasa sedih. Teguklah. Tang Zhan tampak terkejut. Dia menanyakan, apakah Chun Myung ingin mengoloknya? Dia pikir orang ini tidak biasa, tapi dia tidak berpikir dia akan sejauh ini. Tiba-tiba Chun Myung menanyakan, apakah Tang Zhan pikir dia tidak akan pernah sekalipun kalah dalam hidupnya? Mata Tang Zhan melebar mendengar kata-kata itu. Kata-kata Chun Myung menyentuh hatinya, tapi Tang Zhan tidak akan langsung mengakuinya. Tang Zhan buru-buru mengatakan, apa yang Chun Myung katakan? Iya, tidak begitu sombong. Bahkan di keluarganya ada banyak kakak laki-laki yang lebih kuat darinya. Chun Myung membenarkannya. Itu adalah kakak laki-laki. Tang Zhan masih tidak tahu apa yang Chun Myung coba katakan. Chun Myung tersenyum pahit mengatakan, Tang Zhan tidak pernah berpikir bahwa akan kalah dari seorang yang lebih muda darinya, bukan? Atau bahkan kepada orang yang seumuran dengannya. Tang Zhan langsung terdiam. Sepertinya kata-kata Chun Myung itu benar. Chun Myung meneruskan, ada banyak orang yang lebih kuat darinya saat ini. Tetapi Tang Zhan berpikir bahwa dia akan selalu bisa mengejar mereka, bukan? Tang Zhan tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam. Melihat itu, Chun Myung menyeringai bergumam. Tentu saja, semua orang seusianya akan memiliki pemikiran yang sama. Impian untuk menjadi yang terbaik di dunia suatu saat akan tercapai jika pertumbuhan mereka seperti ini. Tentu saja, Chun Myung juga sama. Chun Myung menghela nafas melanjutkan. Tentu saja ia tidak begitu memiliki saingan dan tidak pernah kalah. Namun kebanyakan dari mereka yang berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah.
Suatu hari mereka akan mengalami kekalahan. Suatu hari mereka akan belajar menerima keterbatasan mereka. Tetapi, Chunmyung berhenti bergumam pada dirinya sendiri menanyakan pada Tang Zhan. Apakah menurut Tang Zhan, seseorang yang tidak pernah kalah bisa menjadi lebih kuat? Tang Zhan menatap Chunmyung dan tersentak. Dia tidak terlihat lagi seperti sosok yang menyenangkan. Cahaya di mata Chunmyung saat dia menatapnya dari samping memiliki kekuatan untuk membuat bahkan orang yang paling kuat di dunia menahan nafas. Chunmyung meneruskan, ketika luka sembuh, daging menjadi lebih kuat. Sebaliknya, tubuh yang tidak terluka tidak akan tumbuh. Chunmyung mengangkat bahu. Pilihannya ada pada Tang Zhan. Apakah Tang Zhan akan menggunakan luka kekalahan ini sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat? Atau apakah Tang Zhan akan diganggu oleh luka ini yang telah melukai harga dirinya? Chunmyung memegang botol itu. Tang Zhan menatap Chunmyung dan mengambil botol dari tangannya dan meneguk seluruh isinya tanpa ragu-ragu. Chunmyung juga meneguknya lagi yang kemudian tertawa mengatakan itu bagus. Chunmyung meminta untuk Tang Zhan tidak merasa kecewa. Mungkin kekalahan Tang Zhan sekarang akan memalukan untuk saat ini, tapi Tang Zhan akan tumbuh dari itu. Tang Zhan menangkupkan tinjunya mengatakan ia berharap seperti itu. Chunmyung berbalik dengan tersenyum, tapi kemudian Tang Zhan memanggil Chunmyung. Chunmyung berhenti dan Tang Zhan mengatakan, bisakah ia menanyakan sesuatu pada Chunmyung? Chunmyung tidak menjawab adalah jawabannya. Tang Zhan menanyakan seberapa kuat Chunmyung. Chunmyung mengatakan dengan senyuman, dengan kemampuan Tang Zhan sekarang, Tang Zhan bahkan tidak akan membuatnya berkeringat. Tang Zhan terdiam untuk sejenak, tapi kemudian Chunmyung meneruskan, tapi siapa yang tahu? Jika jumlah bilahnya 12 bukan 11, ia juga harus berhati-hati. Tang Zhan menatap Chunmyung dengan wajah terkejut. Dia segera menanyakan bagaimana Chunmyung mengetahuinya. Chunmyung melambaikan tangannya dan berbalik mengatakan itu juga akan diketahui di masa depan yang jauh. Bagaimanapun, cobalah yang terbaik. Bahkan jika Tang Zhan tidak bisa menang melawan dirinya, Tang Zhan tetap bisa menjadi yang terbaik di keluarganya. Tang Zhan terdiam lagi dan hanya menatap punggung Chunmyung yang menjauh. Chunmyung berjalan memasuki kediaman mengatakan bahwa tamu akan pergi. Itu seperti Chunmyung adalah penguasanya di sana, mengusir orang sesukanya. Bukan Chunmyung jika tidak seperti itu. Setelah itu mereka yang dari Klentang pergi meninggalkan kediaman Jogul. Orang-orang dari keluarga Jo segera membersihkan puing-puing pintu yang dihancurkan Chunmyung sebelumnya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Saat itu Baekjun dan Yunjong mengobrol. Yunjong menanyakan, apakah keluarga Tang akan diam saja? Baekjun menimpali ia juga tidak tahu. Ia mengingat pembicaraannya dengan Tang Zhan sebelum Tang Zhan pergi, yang mana Tang Zhan mengatakan untuk sekarang ia akan pergi dan kembali ke klan. Baekjun menanyakan, apakah dengan itu semua masalah selesai? Tang Zhan mengatakan ia tidak tahu. Seperti yang ia katakan sebelumnya, itu adalah masalah keluarga. Ia hanya akan melaporkan pada kepala keluarga jika ia kalah dari Jogul, dan keluargalah yang memutuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Baekjun mengatakan pada Yunjong, keluarga Tang Sichuan tidak pernah melupakan dendam mereka. Tang Zhan tampak kesal, tapi kehendaknya tidak menggambarkan keputusan keluarga Tang itu sendiri. Tidak peduli apa yang Tang Zhan rasakan atau pikirkan, keputusan akhir tetap ada pada keluarganya. Chunmyung yang pergi ke kamar untuk melarikan diri dari kekacauan menuangkan minuman ke gelas di depannya, dan diam-diam meletakkan gelas di sisi lain. Tidak ada seorang pun di sana. Chunmyung berpura-pura mengangkat gelasnya dan membenturkannya seolah-olah ada orang di sana. Chunmyung tersenyum mengatakan, dia mirip dengan seseorang. Yang dimaksud adalah Tang Zhan. Chunmyung menenggak minumannya dan mengingat masa lalu. Dahulu, di waktu yang telah lama berlalu, ia merasa benar-benar sangat lama. Chunmyung mengingat kenangan yang membahagiakan bersama dengan salah satu anggota Klentang. Chunmyung mengingat ketika juniornya itu memanggilnya dengan sebutan kakak. Terus mengatakan hal-hal yang membuat senang. Tapi tiba-tiba Chunmyung terkejut ketika suara dari juniornya itu berubah. Suara meminta tolong dari juniornya mengubah moodnya. Kata-kata terakhir dari juniornya adalah meminta untuk Chunmyung menjaga keluarga Tangnya. Chunmyung tersadar dan kemudian membanting gelasnya di meja mengatakan maafnya. Ia tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi keluarga Tang. Tapi, tekniknya masih tetap diwariskan 12 bilah. Meski mereka hanya sampai pada bilah ke-11 sekarang, suatu hari,
bila kedua belas itu akan digunakan di keluarga Tang. Chunmyo menuangkan lagi minumannya dan melanjutkan. Walaupun begitu, prioritas saat ini adalah gunung berbunga. Tapi ia meminta pada juniornya untuk tidak khawatir. Meskipun keluarga Tang menyebabkan masalah, ia akan membantu setidaknya sekali. Itu demi juniornya. Siluet seseorang seolah tergambar di kursi di sebelah Chunmyo ketika Chunmyo menyodorkan lagi minuman di gelas. Dengan tatapan senyuman yang benar-benar tulus, Chunmyo mengatakan, "Mari bersulang dengannya. Itu mungkin tidak seenak minuman di era mereka sebelumnya, tapi setidaknya kenangan mereka masih belum hilang." Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-71. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.